warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Sefiani Adaming, NPM 1822010181. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam keluarga, hasil dari diskusi kami melalui ISS 1 kelompok 10. Dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Mariam Safitri. Oke, di sini ada nama-nama kelompok 10. Kemudian untuk LO kami itu ada 5. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, jenis pengkajian dalam komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi dalam keluarga. Yang keempat, masalah keperawatan dalam komunikasi dalam keluarga. Yang kelima ada rencana tindakan. Oke, kita masuk ke LO yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam keluarga. Yang di sini menurut Worles 2016, komunikasi keluarga adalah proses penyimpanan pernyataan atau pesan komunikasi kepada anggota keluarga dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membentuk sikap sesuai isi pesan yang disampaikan bapak atau ibu sebagai komunikator. Nah, kemudian di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama yaitu respect, yang artinya komunikasi itu harus diawali dengan menghargai. Dengan adanya penghargaan akan memberikan kesan atau timbal balik dari penerima pesan. Orang tua yang melakukan komunikasi dengan anak dan diawali dengan adanya respect, maka akan terjalan komunikasi dengan baik dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan dari orang tua itu sendiri. Kemudian yang kedua ada yaitu jelas. Dalam hal ini, dalam menyampaikan pesan itu harus jelas sehingga dapat dimengerti makna dari yang dikomunikasikan, dan harus terbuka dan transparansi baik dari anak itu sendiri maupun dari orang tua. Yang ketiga, ada rendah hati, yang dimana adalah dalam berkomunikasi harus saling menghargai, lemah lembut dan tidak sombong dan penuh pengendalian diri. Yang terakhir ada empati, yaitu kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Seperti orang tua tidak menuntut anak lebih dari kemampuan anak itu sendiri. Rendah hati dalam berkomunikasi harus saling menghargai, lemah lembut, tidak sombong, dan penuh pengendalian diri. Kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan hasil komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dalam keluarga tidak sekedar berkomunikasi, tetapi dari beberapa teknik atau strategi di atas harus terpenuhi dengan baik sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif dan efisien dan tidak memberatkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian di sini ada jenis-jenis pengkajian komunikasi dalam keluarga. Nah, di sini menurut Murzella 2020 ada 3 hal jenis-jenis pengkajian dalam komunikasi keperawatan. Yang pertama yaitu pengkajian awal atau initial assessment. Pada fase ini adalah fase yang sangat awal dari seluruh proses asuhan keperawatan. Pada fase ini dilakukan pengkajian awal dengan cara mengisi form atau format pengkajian data dasar keperawatan. Terdapat berbagai model format pengkajian keperawatan yang akan dibahas berikutnya. Yang kedua, pengkajian berkelanjutan atau ongoing assessment. Ya, pada fase ongoing assessment ada proses konfirmasi serta perluasan data titik data-data yang lebih update diharapkan bisa didapat oleh perawat. Berbagai hal yang belum didapatkan pada fase awal dan dari hasil pemeriksaan, diagnostik serta data-data dari sumber lain diharapkan dikonfirmasi ulang serta digali lebih mendalam pada fase ongoing assessment ini. Kemudian ada pengkajian khusus
yang dimana pengkajian khusus ini dilakukan ketika pasien membutuhkan alat ukur tertentu untuk mengkaji data khusus pasien, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan klinis. Nah, selanjutnya masalah keperawatan dalam komunikasi keperawatan. Yang pertama, di sini ada kesiapan meningkatkan komunikasi, yaitu domain 5, kelas 5 dengan kode diagnosis 00157. Kemudian ada hambatan komunikasi verbal. Domain 5, kelas 5, kode diagnosis 00051. Oke, untuk rencana tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama, diagnosa kesiapan meningkatkan komunikasi. NIC-nya yaitu latihan asertif 43 dengan label 4340. Kemudian ada mendengarkan aktif yaitu 4920. Kemudian untuk diagnosa keperawatan hambatan komunikasi verbal yaitu ada mendengarkan aktif 4920 dan kemudian peningkatan komunikasi kurang bicara 4976. Oke. Untuk kesimpulannya di sini ada komunikasi antara anggota keluarga sangatlah penting selain untuk memenuhi perannya sebagai anggota keluarga. Komunikasi yang terjadi juga sebagai tujuan untuk kebutuhan dan membentuk keluarga yang harmonis. Untuk sarannya, menjalin hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga yang mana agar dapat mengkaji setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga. Oke, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kami pada ISS 1. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan dari kelompok lain kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih.